Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita kembali membuka Injil Tuhan Yesus, perikop yang kedua, halaman 24. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Prolog Injil dalam Injil Lukas, yaitu Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah terbuka, mari kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah memberikan kami hidup kekal dalam Putra-Mu Tuhan Yesus, kami kembali datang mengucap terima kasih di siang hari ini. Kami dapat bersekutu untuk mendekatkan diri kepada Engkau melalui Tuhan Yesus. Sertailah acara ini, kiranya nama-Mu yang dimuliakan, dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan kami percaya hanya darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari yang dapat menghapus dosa kami. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya, prolog Injil dalam Injil Yohanes. Hari ini kita akan melihat prolog juga Injil dalam Injil Lukas. Nah, kita melihat di sini, Yohanes itu adalah murid Yesus yang paling muda, yang mengikuti Yesus sejak dia dipanggil Yesus sampai dia dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa pada usia yang sudah sangat lanjut ya, hampir 100 tahun. Nah, sedangkan Lukas, kita lihat di sini, Lukas itu satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi. Dia adalah orang kulit putih. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ya, ayat 10, dia termasuk rombongannya Rasul Paulus. Dia adalah seorang dokter. Dia berkulit putih, dia bukan orang Asia, dia orang Eropa. Tetapi dia menjadi tim ya, dari pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, melalui Lukas, yang notabene kita tahu bahwa Roh Kudus menginginkan Injil ketiga ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai pengabar Injil, tetapi Rasul Paulus ini mendelegasikan ya tugas ini kepada seorang dokter. Seorang dokter yang kalau kita simak baik-baik Injil Lukas, isinya itu memang sangat medikal. Waktu dia melukis mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit, dia lebih detail. Ya, jadi kita lihat di sini dua buku yang Roh Kudus percayakan untuk ditulis oleh Rasul Paulus melalui asistennya yang bernama Lukas. Yang pertama-tama itu Injil. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Jadi dua buku ini yang dihasilkan oleh seorang yang bernama Lukas. Nah, kalau kita simak Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, itu ditulis untuk satu orang yang sama, yang bernama Theophilus. Ya. Theo itu adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti Allah. Allah. Ya. Nah, Allah di sini umum ya untuk istilah dalam banyak bahasa. Tidak bisa dimonopoli oleh satu agama. Karena sebelum ada agama-agama di bumi, Allah itu sudah dikenal oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa.
Jadi tidak ada orang mengatakan, oh ini kata Allah ini milik agama tertentu. Tidak. Jadi orang Kristen juga tidak alergi menggunakan kata Allah. Sebelum lahir agama, kata Allah sudah ada. Seperti ya di Tiongkok, sebelum ada agama yang dinamakan Konghucu. Sebenarnya Konghucu bukan agama, itu adalah aliran filsafat, etika orang Tionghoa. Itu kata Sen sudah ada, Sen. Ya, Sen itu Allah, bahasa Yunaninya itu Theos. Bahasa Ibraninya adalah Elohim. Nah, kalau Elohim lebih mantap lagi karena dia adalah jamak. Ya, jamak. Satu Allah tapi 3 pribadi, Elohim. Ingat ya, Im itu akhiran jamak. Nah, dia menulis surat kepada seorang, di sini bukan hanya surat tetapi sebuah buku. Theophilus. Theo itu Allah, Philus itu dari kata phileo, cinta Allah. Jadi orang ini dia adalah seorang yang punya nama yang sangat baik ya. Theophilus, cinta kepada Allah. Nah, kenapa di sini ada kata-kata yang mulia? Dia adalah pejabat ya. Jadi Lukas ini seorang dokter. Dia seorang sekarang pengabar Injil. Dia sekarang seorang gembala ya. Dia menulis surat dan menulis buku kepada Theophilus yang dia sebut sebagai yang mulia. Kalau kita lihat kata yang mulia, tidak sembarangan orang dapat memakainya. Ya, seperti kalau di Malaysia, ketua menteri atau perdana menteri disebut yang amat berhormat. Kalau anggota parlemen hanya yang berhormat. Kalau orang yang biasa, yang berusaha. Kalau yang punya gelar datuk ya, yang berbahagia. Jadi berbeda-beda ya, mereka negara feodal. Nah, seperti kemarin Perdana Menteri Malaysia datang itu disebut YAB, yang amat berhormat. Hanya dia dan wakil Perdana Menteri yang boleh memakai panggilan yang amat berhormat. Ingat ya, kalau yang menteri hanya yang berhormat. Nah, kita lihat di sini, Theophilus yang mulia, dia pejabat yang tinggi. Seperti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, waktu Rasul Paulus itu ya memanggil 2 gubernur, baik itu Felix ya dan Festus ya, Felix dan Festus. Kata yang mulia ini dipakai loh. Jadi ini adalah satu ya, istilah protokol ya, protokol ya. Jadi dia menulis kepada Theophilus yang mulia, pejabat tinggi di kerajaan Roma. Kita nggak tahu persis kedudukannya apa, tetapi kita bersyukur bahwa Lukas adalah orang terpelajar. Dia bukan orang yang seperti Petrus, kerjanya nelayan. Dia dokter kan? Jadi dokter punya posisi yang penting untuk berbicara kepada pejabat. Jadi Tuhan memanggil kita, katakanlah kamu sekolah ya, sudah S1, bahkan bisa S2. Nanti kamu bisa bersaksi loh kepada orang yang berpendidikan. Mengerti ya? Nah, memang semua orang bisa bersaksi kepada semua orang, tapi Tuhan memakai ya orang-orang yang punya background khusus untuk bersaksi kepada orang yang backgroundnya juga khusus. Jadi ini Lukas ya, dia dipakai Tuhan untuk menulis ya, bukan hanya surat tapi sebuah buku. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang bisa kita pelajari dari prolog Injil Lukas? Injil Lukas ayat yang paling terkenal itu di pasal 19 ya, ayat 10. Lukas 19:10. Putra manusia datang ya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dalam Injil Lukas itu paling sering disinggung gelar dari Yesus adalah putra manusia. Matius, Yesus adalah raja yang mengalahkan kematian. Markus, Yesus adalah budak yang menuruti semua perintah Bapa. Nah, Lukas adalah manusia sejati yang menjadi pengantara kita antara kita dan Allah sehingga kita bisa diterima. Itu Lukas ya. Sehingga dia menjadi manusia, dia bisa mati untuk kita, dia bisa mewakili kita. Kalau dia tidak menjadi manusia, kita nggak bisa diselamatkan. Kemudian Yohanes minggu lalu sudah dijelaskan, Yesus adalah Tuhan. Jadi dalam Injil Yohanes ada 7 kali dikatakan aku adalah, aku adalah. Mulai dari aku adalah roti hidup, yang terakhir aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, kita melihat di sini Lukas walaupun dia tidak menulis nama dirinya,
Ya, tidak ada dia bilang, oh ini dari Lukas, nggak ada. Ya, Kisah Rasul pun tidak ada disebut Lukas yang menulis. Tetapi menurut penelitian orang, ya ada kata kami dalam Kisah Para Rasul mulai dari 16 ayat 10. Jadi orang memberikan satu penelitian, siapa sih kami yang dimaksud di situ? Apakah dia Titus? Apakah dia itu Timotius? Ternyata orang menyimpulkan kami di situ, Lukas yang menulis, dia mengatakan rombongan kami. Jadi rombongan Rasul Paulus. Jadi Lukas itu oleh pelajar Alkitab disebut ya penulis dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, kita lihat di sini apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dia mengatakan banyak orang sudah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Jadi orang yang berusaha menyusun berita di sini itu siapa? Adalah yang dari awal sudah menjadi saksi mata. Jadi ini adalah tentang siapa? Saksi mata dari Yesus Kristus, karena diuraikan lagi, dan pelayan firman. Jangan lupa di sini ya, firman minggu lalu kita sudah pelajari. Firman itu adalah logos. Nah, logos ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kita ketahui dia hidup ya dari lahir sampai 30 tahun. Itu ya dari Bethlehem, terus ke Mesir, terus ke Nazaret. Nah, dari umur 30 tahun, dia melayani 3,5 tahun. Waktu dia melayani 3,5 tahun, itu banyak muridnya. Termasuk 12 murid, 70 murid. Mereka tuh sehari-hari menjadi saksi. Ya, saksi. Saksi itu bersama-sama dengan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, para murid ini selalu ikut serta. Mereka belajar dari Yesus, ya. Mereka melihat Yesus bagaimana mengabarkan Injil, menyembuhkan orang, mengajar, ya, bagaimana hidup Yesus sehari-hari. Mereka menjadi saksi mata. Ini penting ya, karena kata saksi itu kata kunci dalam pelayanan gereja. Ya, kata kunci pelayanan gereja sering saya sebutkan ada 3, yaitu diakonia, membantu orang yang tak mampu. Yang kedua adalah koinonia, persekutuan seperti sekarang ini, ya. Yang ketiga adalah marturia, bersaksi. Bersaksi itu bercerita kepada orang yang tidak hadir di peristiwa itu. Contohnya sekarang kan kasus ya Sambo kan. Jadi banyak saksi dipanggil. Apakah itu saksinya CCTV dan sebagainya, semua dipanggil yang mengetahui peristiwa itu terjadi. Jadi di sini saksi mata ya dari siapa? Dari Yesus. Karena Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging. Ya, sebelumnya firman itu adalah roh dan juga ya kata-kata dari Allah, tetapi sekarang firman itu sudah menjadi daging, menjadi istilah bahasa Indonesianya menjadi manusia. Jadi mereka adalah saksi mata dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang mereka bukan hanya melihat Yesus kehidupan fisiknya, tapi sekarang juga mereka memiliki apa yang mereka alami bersama Yesus, peristiwa apa saja, kemudian kata-kata Yesus itu yang seperti apa, mereka semuanya menyaksikannya, mendengarkannya, mengalaminya. Ini penting sekali ya. Jadi para murid ini mereka menyusun ya di sini dengan teratur ya semua peristiwa yang sudah terjadi. Dan kalau kita lihat di sini ya, pada saat Yesus ya naik ke sorga, dia mengatakan pada muridnya, kalian akan menerima kuasa. Sebelum kuasa itu turun ke atas kamu, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Jadi waktu kuasa itu turun ke atas kamu, kamu harus jadi saksi. Jadi apa? Saksi. Saksi itu bahasa Yunaninya adalah martir. Kita berkata tentang kebenaran, tapi orang membenci kita karena kita berkata tentang kebenaran, sehingga orang yang membenci ya murid-murid Yesus dan Yesus yang berkata kepada kebenaran, bisa-bisa saja resikonya adalah kematian. Seperti Yesus ya, dia mengajar kebenaran, dibenci oleh pemimpin Yahudi, kemudian dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Jadi mereka adalah saksi dari Tuhan Yesus ya, yang Yesus katakan setelah kamu menerima Roh Kudus kamu dapat menjadi saksi. Jadi di sini saksi ada kaitannya dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik ya. Nah, kita sebagai guru juga adalah saksi. Saksi dari pengalaman kita, walaupun tidak langsung ya secara fisikal dengan Yesus, tapi kita mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Dan orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, dia bisa
merasakan ya kehidupan sebelum dia percaya Yesus dengan sudah percaya Yesus itu berbeda 180 derajat. Ya, kalau orang yang belum percaya Yesus dengan sudah percaya Yesus, kehidupannya sama seperti yang dulu, itu keselamatannya perlu diragukan loh. Pertobatan itu nyata, seperti Sakyus pemungut cukai. Dia tinggalkan itu, cinta uangnya, sekarang dia jual separuh harganya, dia berikan pada orang miskin. Nggak mungkin tuh kalau orang tidak percaya Yesus bisa berkelakuan seperti itu. Ya, seperti Paulus, sebelumnya Saulus. Ya, Saulus itu kan orang ganas. Sekarang dia menjadi apa? Pemberita Injil. Dulu dia tukang mukul orang, tukang bunuh orang. Sekarang dia sendiri yang kena pukul dan sebagainya. Jadi bertolak belakang ya. Jadi kita lihat di sini, mereka itu ya menjadi saksi karena sudah percaya Yesus dan Roh Kudus sudah turun ke atas diri mereka sehingga mereka jadi saksi. Dan kita sekarang juga ya menjadi saksi bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, sering saya katakan, sekolah kita itu bukan sekolah yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena ini disebut sekolah Kristen. Jadi sekolah Kristen adalah supaya anak-anak selain mereka prestasi akademis dan juga karakternya baik, mereka bisa percaya Yesus. Itu yang paling penting ya. Kalau guru ya sudah bisa membawa anaknya percaya Yesus, itu tugasnya sebenarnya sudah selesai. Karena orang yang sudah percaya Yesus, dia akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi maha guru loh. Menjadi maha guru orang itu. Jadi dia akan mengajar orang itu bagaimana mereka ingat akan kata-kata dari Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ayat 3 dan 4. Ya, Lukas ini dia adalah pengabar Injil. Yang kedua, dia adalah gembala yang baik ya, karena dia berkunjung ya kepada Theophilus bukan hanya secara fisik tapi dia mengirim buku. Ya, pada zaman dulu itu membuat sebuah buku nggak gampang. Ya, dengan daun papirus. Daun apa? Papirus. Ya, banyak orang nggak tahu apa itu daun papirus. Nah, waktu kami ke Bali, di Bali banyak membuat hiasan yang warnanya putih itu. Lebarnya lebih lebar dari daun kelapa. Dia sebesar begini, putih. Nah, saya tanya pada orang yang menjual itu, ya, hiasan itu. Ini daun apa, Pak? Ya, ini daun papirus, dia bilang. Daun apa? Papirus. Ya, waktu itu nggak ada kertas, jadi untuk menulis zaman dulu nggak gampang. Tetapi karena dia dokter, dia tekun sekali ya. Dia dipimpin oleh Tuhan menghasilkan 2 kitab, yaitu kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia adalah dia adalah pengabar Injil, yang kedua gembala, yang ketiga di sini dia adalah sebelum menulis dia menyelidiki segala peristiwa. Itu penting loh, kita harus ya bisa mengumpulkan data, mengadakan riset ya. Riset itu kalau kita belajar di perguruan tinggi ada 2 jenis ya, riset yang kualitatif dan riset yang kuantitatif. Dua-dua ada metodenya ya untuk mengambil kesimpulan dari riset. Dia mengatakan dia menyelidiki dengan seksama peristiwa itu dari asal mulanya, karena Lukas bukan saksi mata, bukan ya. Dia adalah orang yang mendengarkan Yesus ya dari pengabaran Injil Paulus. Dia nggak mengalami perjumpaan dengan Yesus seperti yang terjadi dengan Petrus ya, dengan Yakobus, Yohanes, enggak. Tapi dia punya tekad loh untuk ya menyusun. Karena dia tahu ya, sejak dia percaya Yesus, Injil itu telah mengubah kehidupannya. Jadi kamu juga ya sudah percaya Yesus, kamu hidupnya sudah diubah oleh Yesus. Kamu sekarang mau ya tahu persis ya, Yesus tuh kira-kira dari A sampai Z itu apa? Makanya posisi Injil itu begitu penting untuk kita. Ya, kalau kita bilang kita orang Kristen tapi nggak tahu Injil, bagaimana kita mau menyampaikannya? Sehingga Lukas ya, yang di tangan dia sudah ada Injil Matius, sudah Injil Markus. Sekarang dia membuat sebuah Injil ya berdasarkan pimpinan Roh Kudus yang ditulis kepada pejabat yang bernama Theophilus. Jadi dia mengatakan ya, tulisan ini betul-betul ya dapat dipercaya karena dilakukan penelitian dari awal sampai akhir. Kemudian setelah dia meneliti, dia mengambil satu langkah, yaitu mau membukukannya. Ini penting ya. Kalau kamu kuliah, kamu bukan hanya disuruh tulis paper ya, tulis kertas ujian. Enggak, kamu disuruh menyusun skripsi namanya. Skripsi kan? Ya, sebuah buku. Nah, skripsi itu nggak boleh kamu jilid aja dengan sembarangan. Harus dengan sampul tebal, seingat saya begitu.
Ya, bukan hanya sebuah, ada tanda tangannya, kemudian ditaruh di perpustakaan. Kadang-kadang dimuat di jurnal dan sebagainya. Ya, kalau skripsinya bagus. Jadi Lukas ini dia membuat ya satu keputusan untuk membukukan Injil Lukas. Ya, kalau kita lihat ya, Injil Lukas itu panjang bener loh. Boleh dikatakan Injil yang paling panjang. Ya. Dibandingkan Markus, lebih panjang Injil Lukas. Dia mengatakan, aku ingin membukukannya kepada kamu dengan teratur. Ya, jadi kalau di tangan kita ada buku, ya, yang disusun dengan jerih payah orang yang menyusun, itu tujuannya hanya satu. Kalau buku dalam kalangan gereja dan sekolah Alkitab. Yang keempat, kamu lihat di sini ya, supaya engkau dapat mengetahuinya. Memang Theophilus sudah tahu dengan cara lisan. Orang sudah kasih tahu dia tentang Yesus, dia sudah dengar. Tapi di tangan dia perlu ada satu dokumen yang ditulis. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu buku yang ditulis? Karena manusia sering lupa. Sering lupa. Tuhan tidak pernah lupa, dia nggak perlu buku ya Tuhannya. Tuhan tuh dari awal sampai akhir dia nggak pernah lupa. Kita perlu catatan karena kita sering lupa. Makanya di sekolah kan murid-murid diberi buku, disuruh mencatat, karena dikatakan kalau kita tidak mencatat, ya dalam waktu 3 hari saja apa yang kita pelajari itu sudah berkurang 25%. Sisanya 75% yang masih bisa kita ingat. Apalagi semakin lama makin tua, kita makin tidak gampang mengingat apa yang pernah kita pelajari. Ketika kita bersyukur ya, kita bisa punya buku ya, yang bisa kita baca kapanpun kita mau membacanya. Di sini tujuannya supaya Theophilus dapat mengetahui, nah ini yang penting ya, bahwa segala sesuatu yang sudah diajarkan secara lisan kepada kamu, ya sudah diajarkan secara lisan, itu sungguh benar. Ini penting sekali ya. Banyak kali kita bertemu dengan berita-berita yang hoax. Ya, ternyata hoax itu betul-betul dibuat loh oleh orang yang membuat hoax. Supaya kalau hoax itu diberitakan terus, itu orang percaya jadi kebenaran. Ya, zaman dulu ada seorang menteri propaganda dari Hitler. Dia mengatakan kalau berita bohong terus disiarkan ya, lama-lama rakyat percaya itu adalah yang benar. Contohnya apa? Hoax yang paling mematikan apa? Waktu Yesus bangkit, kamu baca ya, di dalam kitab Injil Matius bagian terakhir. Itu para prajurit yang melihat Yesus sudah bangkit, mereka bertemu dengan malaikat menjadi seperti orang mati. Terus mereka sekarang melaporkan peristiwa itu kepada para pemimpin Yahudi. Kami ketemu loh malaikat dan kami seperti orang mati. Kubur Yesus sudah kosong. Nah, para pemimpin itu bilang sama mereka, kamu jangan bilang Yesus sudah bangkit loh. Kamu bilang waktu kamu jaga kubur Yesus, kamu tidur. Sehingga waktu kamu tidur, murid Yesus mencuri mayat Yesus. Terus tentara itu bilang, loh, gimana nanti Pilatus tahu kami bisa dihukum mati? Nggak apa-apa. Kamu ngomong begitu, nanti urusan dengan Pilatus, kami, pemimpin Yahudi yang tanggung jawab. Wah, mereka dikasih uang banyak sekali loh. Jadi waktu mereka terima uang, mereka berani menjadi pembohong. Dan dikatakan Alkitab, berita bohong itu dipercaya oleh orang Yahudi bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Termasuk Rasul Paulus percaya mayat Yesus dicuri. Dia nggak percaya Yesus bangkit loh. Sampai Yesus harus dia menampakkan diri pada Paulus, ya, yang suatu namanya Saulus. Dia sudah bangkit baru ya, Saulus itu percaya Yesus sudah bangkit. Sebelumnya dia nggak percaya. Yang dia percaya itu hoax. Ya, di dunia ini begitu banyak hoax ya, yang dibuat ya oleh pabrik hoax ya. Kamu jangan bilang pemerintah itu baik loh. Banyak hoax itu dibikin ya, sengaja dibuat ya supaya manusia itu terkontrol ya dalam arah yang tertentu sehingga dunia ini tetap dalam genggaman mereka. Nah, kita lihat di sini, kita belajar siang hari ini tentang Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter, tetapi setelah dia percaya Yesus, dia dipanggil menjadi pengabar Injil, ya. Yang kedua, dia menjadi gembala yang mengunjungi Theophilus, ya, yang dia kenal. Bukan hanya kunjungan lisan ya, tapi dia juga mengirim buku. Ini penting sekali ya.
kita mengabarkan Injil, kita membesuk. Ya, ini adalah apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Nah, kemudian bagaimana caranya dia bisa menyusun? Ya, harus riset. Ya, mungkin ya kamu kalau mau susun skripsi tidak riset pustaka, ya tidak riset di tempat kalau melakukan penelitian, harus diadakan penelitian ya dengan seksama. Karena Lukas ini risetnya bukan riset yang bersifat kuantitatif ya. Dia bukan ngambil angka untuk disimpulkan secara statistik, bukan. Risetnya itu riset kualitatif. Karena dia adalah seorang sejarawan. Dia adalah dokter, tapi sekarang dia menjadi seorang sejarawan yang mempertanggungjawabkan ya apa yang dia kerjakan, dan dia mengatakan setelah dia ya bertemu dengan saksi-saksi mata yang pada saat itu masih hidup. Dia bertemu dengan Petrus loh. Ya, dia tanya sama Petrus, "Waktu kamu jalan di atas air, gimana rasanya, Petrus?" Ya, Petrus bisa cerita. Ya kan? Dia bertemu ya dengan Maria Magdalena dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya percaya, dia bertemu dengan orang yang percaya Yesus karena hidup bersama-sama Yesus. Kalau kita kan percaya karena kita mendengarkan tentang Yesus. Nah, waktu dia ya merasakan semua itu ya adalah yang paling penting, maka dia bertekad ya membayar harga yang sangat mahal, membukukannya. Ya, jadi buku ini buku abadi. Ya, buku-buku yang kita buat akan berlalu. Ingat ya. Misalnya kamu sedang menulis skripsi itu akan berlalu, nggak kepakai lagi ya. Hanya untuk kamu lulus ya, kira-kira begitu ya. Tapi ini Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu abadi ya. Jadi dia melakukannya ya dengan teratur, memerlukan ya satu ya, pengorbanan yang besar dari dirinya sendiri. Tujuannya hanya satu, supaya ya penerima yang bernama Theophilus itu bisa mengetahui, percaya bahwa yang diajarkan kepada Theophilus itu suatu kebenaran, bukan hoax, ya, kebenaran. Tadi kita sudah melihat, pertama dia adalah dokter, setelah itu dia menjadi pengabar Injil, dia menjadi gembala, dia menjadi seorang ya, sejarawan, dan sekarang tujuan dari semuanya adalah orang yang menerima ya, Injil bisa percaya Yesus. Ya, kita jangan meremehkan ya kalau kita memberikan ya tulisan tentang Yesus pada seseorang. Mungkin saat ini dia nggak percaya, tapi satu saat ya Roh Kudus menggerakkan dia bisa membaca ya tulisan tentang Yesus yang kita berikan pada dia, dan dia bisa percaya loh kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sini supaya kamu percaya. Dan saya pribadi yakin ya Theophilus itu sebelumnya belum percaya sungguh-sungguh, sekarang ya karena dia diberi 2 buah ya dokumen kekristenan, akhirnya dia menjadi orang yang percaya. Dan saya percaya kalau kita nanti ke surga, kita berjumpa dengan orang yang bernama Theophilus. Sekarang kita nggak kenal siapa dia ya, nggak kenal ya, tapi nanti waktu di surga kita bisa jumpa Lukas, bisa ketemu juga dengan Theophilus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan singkat kami di siang hari ini. Kami sudah belajar dari prolog Injil Tuhan Yesus dari Injil Lukas. Kami sangat berterima kasih Bapak karena melalui kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus, kami bisa menerima bukan hanya Injil Matius, Markus, tetapi sekarang juga Injil Lukas. Tolonglah kami ya Bapak, supaya kami juga bisa menjadi pengabar Injil yang sama dengan Lukas, supaya melalui kehidupan kami begitu banyak ya Theophilus yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami serahkan waktu kami selanjutnya untuk berdoa, kiranya Engkau menuntun kami. Kami sadar Bapa, kami orang yang berdosa, mohon Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami, supaya dengan darah Yesus dosa kami dapat dihapus. Pimpinlah kehidupan kami Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selanjutnya ada pokok doa dan kesaksian ya. Silakan dimulai dari pengabar Injil.